Selamat datang teman-temanku semua. Video kali ini merupakan requestan langsung dari DJ TikTok 1113. Sebenarnya requestnya ada dua, tapi akan kita kerjakan satu-satu. So, anime ini menceritakan tentang om-om yang hampir menyerah untuk mengejar mimpinya. Namun ia bangkit lagi akibat fenomena yang hampir mencelakainya bersama junior barunya. Plus fenomena tambahan di mana ia akan berubah menjadi monster bertubuh manusia. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kami persembahkan. Ini dia Kaiju Hachiko. Caka caka can can caka caka can can caka 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 can. Latar cerita pada anime ini adalah Jepang, di mana negeri ini sering dilanda bencana oleh kemunculan monster-monster berukuran besar yang bisa kita sebut dengan nama kaiju. Warga sekitar nampak sudah terbiasa dengan fenomena ini, bahkan tak jarang dari mereka yang malah menikmati aksi pembasmian kaiju ini. Jepang sendiri memiliki pasukan pertahanannya sendiri, bernama pasukan anti kaiju. Pada prefektur Yokohama sendiri sudah dikuasai oleh divisi 3 pasukan anti kaiju yang kala itu berhasil menetralkan wilayah Yokohama. Lantas apakah MC kita salah satu di antara mereka? Tentu tidak. Dia merupakan seorang pembedah sekaligus pembersih bangkai kaiju bernama Hibino Kafka dengan usia 32 tahun. Waktu bekerja ia sering dipindahkan ke bagian usus, karena memang bagian ini merupakan bagian yang paling jarang diminati karena baunya yang tidak sedap. Dalam kesehariannya, ia kedapatan anak magang sekaligus juniornya yang baru, bernama Ichikawa Reno. Teman kerjanya memperkenalkan Kafka sebagai orang yang selalu gagal dalam tes masuk pasukan anti kaiju, dan Kafka sudah menyerah untuk bergabung sejak beberapa tahun yang lalu. Reno malas melihat Kafka karena terlihat menyerah akan mimpinya. Kendati demikian, Kafka tetap menaruh perhatian ke juniornya, menemaninya bersih-bersih usus meskipun malas, tapi tetap semangat menjalani pekerjaan sederhananya. Dan pada satu titik, di mana semua orang sudah pulang, Kafka dan Reno bertemu dengan Yonju, yakni kaiju ukuran sedang yang hampir melahap Reno. Kafka menyelamatkan Reno di waktu yang tepat. Dia akan mengorbankan diri untuk dijadikan umpan, sembari menyuruh Reno untuk memanggil bantuan. Lalu berkata, jika Reno tidak boleh mati di sini kalau mau jadi pasukan anti kaiju. Kafka pun menjadi umpan dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sedikit flashback ke masa lalu Kafka di mana ia memiliki seorang teman masa kecil bernama Ashiro Mina. Waktu itu mereka sepakat dan berjanji kalau udah gede nanti bakal jadi pasukan anti kaiju dan membasmi semua kaiju di dunia. Kembali ke cerita di mana aksi kejar-kejaran ini membuat Kafka terluka parah. Tak disangka Reno kembali tepat setelah meminta bantuan, tapi Kafka tak bisa lagi berjalan karena kakinya patah. Pasrah, bantuan pun datang dari divisi 3, yang mana kali ini si Kapten Ashiro Mina turun secara langsung untuk menolong. Inilah kenyataan pahit di mata Kafka. Mina menjadi kapten pasukan anti kaiju, sedangkan dia cuma nobody. Pasca insiden tersebut, Kafka dan Reno terpaksa menginap di rumah sakit. Terjadi sedikit obrolan di antara mereka berdua, yang intinya mengatakan jika sama-sama berterima kasih karena sudah bisa kembali dengan selamat. Tak diduga, kaiju berbentuk parasit muncul di hadapan Kafka, dan tiba-tiba melahapnya. Seketika itu pun, ia berubah menjadi sosok kaiju humanoid yang nanti akan kita sebut dengan nama Kaiju 8. Insiden berubahnya Kafka membuat gempar pasien lain. Kafka sendiri malah kaget ketika sadar jika kekuatannya menjadi tambah besar. Laporan kemunculan kaiju telah diterima oleh pasukan anti kaiju. Reno sontak mengajak Kafka lari untuk mengamankan diri. Di tengah jalan, mereka mendapati seorang anak kecil yang hendak dimakan oleh Honju. Kafka datang untuk menyelamatkannya dengan segera. Reno datang membantu untuk mengevakuasi si bocil dan ibunya. Lantas setelah mengalahkan kaiju itu, Kafka kecewa karena tubuhnya menjadi seperti ini. Namun ia mendapatkan ucapan terima kasih dari si bocil. Kaiju-san, arigato. Tak disangka ternyata Kafka bisa kembali ke wujud manusia. Sadar akan semangatnya untuk bergabung ke pasukan anti kaiju masih ada. Ia pun memutuskan untuk kabur dan menyamar sebagai korban. Tepat setelah kedatangan pasukan anti kaiju, Mina menginterogasi bocil yang tadi diselamatkan Kafka. Bocil itu percaya kalau Mina akan membasmi semua kaiju, tapi ia memintanya untuk jangan membunuh kaiju baik yang menyelamatkannya. Kafka bisa kembali ke bentuk manusia meski harus belajar lagi. Setelah kemarin kembali mendaftar di usianya yang gak lagi muda, ia lolos tahap pertama bersama Reno. Disemangatinlah mereka sama teman-teman kerjanya, karena udah berjuang sejak lama.
Belum sampai tes pertama dimulai, Kafka bertemu sama cewek ngeselin bernama Shinomiya Kikoru. Kikoru pamer kekuatan suitnya yang mampu menopang mobil kantor Kafka dengan mudah. Tak disangka, Kafka tanpa sengaja menunjukkan sedikit kekuatan kaijunya, dan Kikoru beranggapan jika Kafka juga menggunakan battle suit sepertinya. Setelah kepergian Kikoru dan bawahannya, Reno marah dan menyuruh Kafka untuk tidak mengulanginya lagi. Tes fisik dimulai. Kafka dibully habis-habisan sama Kikoru karena tidak bisa menyelesaikan tes dengan baik. Kafka sendiri cuma bisa nahan sebab nilai tesnya memang jelek. Reno mengapresiasi karena Kafka bisa menahan kekuatan kaijunya. Pada bagian ini kita juga diperkenalkan dengan beberapa karakter menarik seperti Furuhashi Iharu, Izumo Haruichi, dan Kaguragi Aoi. Untuk tes fisik berikutnya, mereka akan belajar membasmi kaiju yang sudah ditangkap secara langsung. Ada beberapa jenis Honju dan Yonju, yakni kaiju yang lebih kecil ketimbang Honju. Tes ini dibina langsung oleh wakil kapten divisi 3 yang bernama Hoshina Soushiro, alias tangan kanan Mina. Sebelum tes, mereka terlebih dulu mencoba suit dan menguji beberapa besar combat power mereka. Kikoru dapat nilai tertinggi, yakni 46% untuk tahap awal. Reno cuma 8%, meskipun itu terbilang cukup bagus untuk kali pertama. Sedangkan Kafka, combat powernya hanya menunjukkan persentase 0%. Waktu habis, latihan perburuan kaiju pun dimulai. Kikoru memamerkan kemampuannya dengan menghabisi semua Yonju tanpa bantuan peserta lain. Beberapa peserta memutuskan untuk membentuk sebuah tim untuk bekerja sama. Sadar jika ia tak bisa berbuat banyak, Kafka dan Reno memilih untuk menjadi supporting dengan membantu melemparkan bom dan memberikan informasi kelemahan kaiju-kaiju yang mereka hadapi. Tak disangka Kafka terkena serangan Yonju. Alhasil kakinya kembali patah. Beruntung ia masih bisa diselamatkan Kikoru. Hoshina memberikan penawaran langsung agar Kafka mundur dan dieliminasi. Kafka tentu menolak, mengingat jika ini adalah pekerjaan yang ia cita-citakan. Lagian teman masa kecilnya Mina juga menontonnya. Ia kembali bangkit dan combat powernya naik ke angka 0,01%. Sadar jika ia tak bisa berjalan dengan baik, Kafka meminta Reno untuk meninggalkannya. Reno tidak mau dan malah memanfaatkan kekuatan suitnya untuk formasi gabungan dengan menggendong Kafka. Mereka menjadi supporting yang bergerak cepat, sementara Kikoru tengah asik membantai satu persatu Honju, dan yang terakhir adalah Yonju yang ia musnahkan dengan mudah. Tiba-tiba muncullah kaiju humanoid yang kekuatannya sama seperti Daikaiju milik Kafka. Untuk kedepannya kita akan sebut dia dengan nama Kaiju 9. Kaiju itu menyerang Kikoru sampai terkapar. Lalu kita dibawa flashback ke masa lalu Kikoru yang selalu dituntun sempurna oleh ayahnya yang bernama Shinomiya Isao. Di masa sekarang, Kikoru secara perlahan memulihkan luka yang ia terima dengan battle suit. Tapi usaha itu sia-sia karena Kaiju 9 menyerangnya bertubi-tubi sampai terkapar. Kaiju putih itu pun juga membangkitkan semua kaiju di sana, lalu kabur kayak orang yang gak punya dosa. Beruntung Kafka muncul dengan santai, lalu menepi serangan Honju yang hendak melukai Kikoru. Di lain lokasi, Mina dan Hoshina segera bergegas untuk menyelamatkan para peserta tes. Lab telah mengonfirmasi bahwa kemunculan kaiju dengan power tinggi, yakni 9,8 yang tak lain adalah Kafka. Aoi membantu proses evakuasi dengan suar. Sementara itu, Kafka berhasil mengalahkan Honju itu hanya dengan sekali pukul. Lalu Reno datang untuk membantu. Kikoru pingsan karena sudah terluka cukup parah. Pasca edisi itu, Mina berterima kasih kepada Kafka dan Reno karena telah menyelamatkan putri komandan besar yang tak lain adalah Kikoru. Di lain sisi, Hoshina tengah menginterogasi Kikoru yang baru siuman dari tidurnya, menanyakan posisi kaiju dengan power 9,8 yang tak lain adalah Kafka. Kikoru ingin melindungi Kafka dengan berbohong jika dia tidak bertemu dengan kaiju humanoid dan mengatakan jika dialah yang sudah memusnahkan Honju di sana. Hoshina tentu tak bisa mempercayai jawaban Kikoru begitu saja, lalu pergi meninggalkan ruangan. Hasil tes telah diumumkan. Reno resmi diterima sebagai petugas divisi 3, sementara Kafka tidak. Tetapi wakil kapten Hoshina mempertimbangkan Kafka untuk masuk dan berlatih di kompinya. Merasa jika Kafka juga layak jadi pelawak, meski tujuan sebenarnya bukan sekedar itu. Semua peserta yang diterima berkumpul di acara pelantikan mereka sebagai petugas resmi. Tak disangka muncullah Kafka yang mengejutkan semua orang. Gimana tidak, tingkah lakunya yang seperti berusia 32 tahun telah mencuri banyak perhatian peserta lain. Ya, meskipun Kafka berhasil diterima dengan pangkat paling rendah, yakni kadet.
Waktu upacara sambutan yang dipimpin oleh Mina, Kafka nyeletuk manggil Mina dengan nama depannya. Ia pun dihukum push up 100 kali karena telah lancang memanggil kaptennya dengan nama langsung. Upacara selesai. Mereka masuk divisi 3 secara resmi, kecuali Kafka yang masih berkemungkinan dipecat jika tidak berkembang. Selepas acara pelantikan, Kafka dan Reno bertemu dan Kikoru yang terima kasih atas usaha Kafka dan Reno tempo hari. Kafka sempat berpikir untuk menyerahkan diri kepada komandan besar, tapi Kikoru mencegahnya karena nanti Kafka akan dibedah dan diteliti habis-habisan. Karena faktanya, battle suit dan beberapa senjata khusus berhasil dibuat lewat olahan bangkai kaiju. Kembali ke sesi latihan di mana setelah selesai berlatih, waktu mandi tiba dan para laki-laki saling bercerita tentang alasan mereka bergabung ke pasukan anti kaiju yang ternyata 99% karena ingin bertarung di samping Mina. Semuanya tentu iri menyadari jika Kafka adalah teman masa kecil kapten yang mereka idam-idamkan. Pada akhirnya mereka malah pingsan berjamaah karena berendam di air panas terlalu lama. Latihan demi latihan mereka jalani hingga berminggu-minggu. Combat power Reno naik ke 18%, Iharu ke 20%, Kikoru 55%, Haruichi dan Aoi ke 25%. Seusai latihan, Kafka masih menyempatkan untuk membaca buku di perpustakaan. Ia bertemu dengan Hoshina yang menyuruhnya untuk segera tidur. Terjadi sedikit obrolan yang mengisyaratkan Kafka untuk jangan merebut posisi wakil kapten dari Hoshina. Di samping itu, Kafka mendapatkan keringanan untuk tetap membaca 2 jam lagi. Tiba-tiba alarm kemunculan kaiju berbunyi, menandakan jika ini akan menjadi misi pertama mereka. Kaiju kali ini berupa Honju berwujud jamu raksasa yang terus berjalan sembari menghancurkan wilayah perkotaan. Pasukan militer dikerahkan untuk mengevakuasi warga sekitar. Operasi ini akan dipimpin langsung oleh Mina, di mana operasi ini akan dinamakan Operasi Sagamihara karena memang lokasinya terletak pada distrik itu. Semua pasukan dikerahkan tanpa terkecuali. Para junior akan dipimpin para senior yang lebih berpengalaman. Namun mereka nampak jauh lebih unggul sesuai prediksi para petinggi. Kafka yang merasa nggak bisa ngapa-ngapain berusaha keras untuk berguna dengan keahliannya sebagai pembedah kaiju. Sebelum itu, ia sempat terlibat obrolan singkat dengan Hoshina yang ternyata tidak ahli melepaskan kekuatan dengan senjata laras panjang. Namun sebagai gantinya, ia jauh lebih kuat dari Mina kalau menyangkut pertarungan jarak pendek dan menengah. Kafka sendiri memutuskan untuk masuk ke sebuah bangkai kaiju dan menemukan titik vital dan kelemahan kaiju jamur, serta kemungkinan munculnya kaiju kecil di bagian belakang bangkai kaiju yang telah tewas. Informasi diterima langsung oleh Hoshina, lalu ia menyampaikan informasi itu ke semua prajurit anti kaiju. Misi pembasmian selesai lebih cepat berkat informasi dari Kafka. Sementara itu, Mina akan mengatasi Honju dengan kemampuan menembaknya yang sangat besar. Hanya butuh 4 peluru untuk memusnahkannya, meski sebenarnya 3 pun bisa dibilang berlebihan. Karena pada dasarnya dia cuma mau pamer ke Kafka betapa kuatnya dia sekarang. Di lain sisi, Reno dan Iharu bertemu kaiju humanoid putih yang mengalahkan Kikoru tempo hari. Reno menyadari betapa bahayanya masalah yang mereka hadapi sekarang. Terinspirasi dari Kafka, ia menyuruh Iharu untuk lari, menyadari jika alat komunikasi mereka telah disadap oleh kaiju 9. Reno merasa jika ia masih bisa menghindari serangan kaiju 9. Anyway, kemampuan dan combat power Reno ini terus naik di tiap latihan dan pertempuran. Meski pada akhirnya Reno tak bisa menahan gempuran kaiju 9 seorang diri. Namun Iharu kembali dan balik menyelamatkan Reno, yang kini akan ia dukung sebagai support. Pertarungan kembali berlanjut, meskipun tak membuahkan hasil. Reno terkapar lemas tak berdaya, Iharu kehabisan tenaga dan terluka parah. Tak mampu lagi mengeluarkan kekuatan dari suit yang ia gunakan. Sembari memulihkan diri, Reno mencoba untuk kembali bangkit, namun sia-sia. Kaiju nomor 9 terus-menerus menembakinya. Hingga di saat genting, di tengah doa Iharu yang ia panjatkan, Kafka datang dan memukul habis kepala kaiju 9 hingga lepas. Reno menyesal menyadari jika ia tak cukup kuat untuk mencegah perubahan Kafka. Namun tak masalah, Kafka mengistirahatkan Reno dengan aman, lalu berpaling untuk menghadapi kaiju 9 secara penuh. Serangan bertubi-tubi yang dilancarkan kaiju 9 tak membuahkan hasil. Tak ada satupun serangan yang mempan untuk melukai Kafka dalam wujud kaiju. Alhasil Kafka melayangkan pukulan bertubi-tubi, mengincar titik kelemahan kaiju 9, dan pada akhirnya organ kaiju 9 terburai. Tinggal menunggu waktu untuk Kafka mengakhiri hidupnya. Sialnya, pasukan anti kaiju datang di saat yang tidak tepat.
Mereka mampu mengirim pesan karena penghalang komunikasi Kaiju 9 sudah melemah. Pesan tersebut tentu telah sampai di telinga para kapten, dan kesempatan ini Kaiju 9 manfaatkan untuk kabur dari pertempuran. Merasa terancam, Kafka pun terpaksa mundur dari pertarungan. Lagi dan lagi, Kafka mengalami kebuntuan. Ia malah bertemu dengan Hoshina yang ahli mengatasi kaiju berukuran kecil. Bahkan ia sampai repot-repot untuk melepaskan limiter yang ada pada suitnya mencapai 92%. Pertarungan kali ini tak bisa Kafka hindari dan mudah. Ia hanya bisa bertahan karena tak ingin satupun serangannya melukai Hoshina. Hoshina sendiri mendorong kemampuannya hingga batas maksimal, tak menyadari jika serangannya sudah ditunggu Kafka. Kafka memanfaatkan momen ini untuk mematahkan satu pedang milik Hoshina, lalu kabur dari pertempuran. Berita lepasnya Kaiju 8 langsung menyebar ke telinga para petugas. Beberapa ada yang menyesalinya, beberapa juga menganggap jika ini merupakan berita bagus. Beberapa waktu kemudian, Kafka mengunjungi Reno dan Iharu bersama dengan Kikoru. Mengucapkan kekhawatiran merupakan hal yang wajar. Tapi di sini Reno nyaris membongkar identitas Kaiju 8 yang tempo hari menyelamatkannya bersama dengan Iharu. Ya, tapi untungnya itu seorang Iharu. Ia mudah percaya dengan kata-kata dalam bentuk apapun. Pasca kesembuhan Reno dan Iharu, Divisi 3 merayakan kemenangan mereka dengan pesta makan-makan di restoran mewah yang ternyata dikelola oleh orang tua Haruichi. Wajar, ayahnya merupakan CEO dari produser senjata pemusnah kaiju, sekaligus battle suit yang mereka kenakan. Pada agenda ini, kedekatan kembali terjalin. Berharap tidak ada satupun dari mereka yang berkurang dalam pertempuran apapun. Kemudian, Hoshina menyampaikan berita baik kepada Divisi 3 jika Kafka telah resmi dilantik sebagai petugas, berkat pertimbangan dari Komandan Pasukan Anti Kaiju. Waktu pengangkatan, Kafka kembali bertemu dengan Mina, menyampaikan rasa bangganya karena bisa kembali bertemu dengan teman masa kecilnya. Mina berkata jika perjalanan Kafka masih panjang, dan untuk beberapa hari ke depannya dia akan pergi ke markas utama, sementara prosedurnya akan dikelola oleh Hoshina untuk beberapa waktu. Setelah menjalani hari-hari beratnya, Kafka menyempatkan diri untuk membaca buku di perpustakaan hingga larut malam. Takut ketahuan oleh wakil kaptennya, ia segera menyudahi bacaannya. Tak sengaja ia malah bertemu dengan Hoshina, yang kini tengah mereka ulang adegan untuk belajar mengalahkan Kaiju 8. Ia berkata kalau sebenarnya ia salah senjata. Merasa jika musuhnya adalah Dai Kaiju, ia berniat untuk menggunakan senjata terbaik di kemudian hari. Sesaat sebelum Kafka kembali ke asrama, Pangkalan Divisi 3 atau Pangkalan Tachikawa kedapatan serangan dari kelompok Kaiju Wyvern yang menghujani pangkalan dengan tembakan api. Seketika serangan itu mengubah Pangkalan Tachikawa menjadi lautan api. Hoshina bersiap. Kafka menginformasikan jika Kaiju Wyvern yang harusnya egois dan bertindak sendiri kini malah nampak teratur, menandakan jika mereka punya pemimpin yang tak lain adalah Kaiju nomor 10. Hoshina akan bertarung melawannya, sedangkan petugas yang lain akan menahan serangan Kaiju Wyvern. Kafka memberikan informasi jika mereka harus menyerang kaiju tersebut di bagian punggung, karena itu merupakan titik vital yang jarang dilindungi. Kaiju Wyvern sendiri kekuatannya sudah masuk dalam kategori Honju, kuat dan bisa bekerja sama dengan Honju lainnya. Di tengah keputusasaan, Kikoru datang dengan senjata khusus baru. Ia resmi jadi orang ketiga terkuat di Divisi 3. Senjata baru Kikoru merupakan kapak raksasa berelemen petir, di mana Kikoru ini bisa menembus armor Honju dengan mudah, lalu akhirnya menciptakan celah untuk petugas lain menetralkannya. Beralih ke pertarungan Hoshina, di mana ia terpaksa melepaskan limiter karena lawannya punya kekuatan setara dengan Dai Kaiju. Dengan demikian, Hoshina berhasil memojokkan Kaiju 10. Meskipun bisa regenerasi, Hoshina tetap menjadi yang paling dominan, hingga Kaiju 10 berubah ke bentuk lebih besar, yang mana hal ini tentu akan membuat Hoshina tak berdaya karena senjatanya adalah pedang. Kita sontak dibawa flashback ke masa lalu Hoshina yang selalu ditolak menjadi petugas karena kecocokan penggunaan senjata apinya yang rendah. Jangankan orang lain, keluarganya sendiri pun melarangnya untuk jadi petugas. Namun satu-satunya orang yang mau menerimanya bahkan mengangkatnya menjadi wakil kapten cuma Mina seorang. Dengan harapan jika suatu saat Hoshina akan membukakan jalan untuknya agar bisa menembak dengan bebas. Untuk sekarang, Hoshina menguatkan tekadnya demi menahan serangan Kaiju 10. Pertarungan ini mendorongnya hingga mencapai batas maksimal. Ditambah bantuan Honju yang menjadi bom hidup untuk melemahkan Hoshina. Hoshina masih memaksakan diri untuk bertarung tanpa limiter.
Berbeda dengan Levi Ackerman yang bisa menumbangkan Titan Zeke dengan pedang, serangan Hoshina nggak mempan sama sekali dan malah membuatnya tertangkap. Menyadari jika wakil kaptennya dalam bahaya, Kafka sempat berniat akan berubah. Namun untungnya Mina datang dan melancarkan serangan tembakan besar. Hoshina sendiri masih berniat untuk membukakan celah, namun ia tak cukup memiliki banyak kekuatan. Beruntung datanglah Kikoru untuk membantu, di mana Hoshina akan membukakan celah. Kikoru akan menyerang, dan Mina akan mengeksekusi. Akhirnya Kaiju 10 dan Honju Wyvern telah berhasil dinetralkan. Banyak korban luka-luka di sini, namun kemenangan tetap jatuh ke tangan pasukan anti Kaiju. Di tengah kebahagiaan, kepala Kaiju 10 kembali berbicara, menandakan jika ia masih punya tenaga dan menyatukan kekuatannya bersama Honju untuk meledakkan diri. Petugas operator memperkirakan jika daya ledaknya setara dengan 20.000 TNT yang mampu membumi hanguskan satu kota tanpa sisa. Sadar jika nggak ada pilihan lain, Kafka berubah memasrahkan nasibnya di kemudian hari untuk ditangkap. Batinnya ini semua demi keselamatan teman kerjanya. Ia bergegas memukul jauh bom kaiju itu untuk mengurangi dampak ledakan. Bahkan setelah meledakkan pun, ia masih sempat-sempatnya untuk melindungi petugas lain. Dan pada akhirnya, ia harus berpasrah diri ditangkap kaptennya sendiri. Penangkapan Kafka tentu mengguncang semua orang di pangkalan. Berdasarkan perintah direktur, Kafka akan dipenjarakan ke pangkalan Ariake Rinkai. Kafka tentu merasa menyesal karena teman-temannya sudah membantu untuk menyembunyikan identitas aslinya. Ia percaya jika Reno akan menjadi orang yang paling kecewa. Meski begitu, Reno malah dengan berani mengatakan jika ia menunggu kepulangan Kafka dengan selamat. Beberapa saat kemudian, Mina memanggil Reno, Iharu, Haruichi, dan Aoi ke sebuah pertemuan pribadi. Mina berkata jika keempat petugas itu akan dipecah ke divisi yang berbeda. Semuanya sempat menolak meski pada akhirnya mau nggak mau harus menerimanya. Di sini saya kurang paham apakah mereka akan dipisah atau enggak, yang jelas nanti kita bakal tahu jawabannya di season berikutnya. Kembali ke cerita, semua orang menghalalkan segala cara untuk Kafka dilepaskan. Orang-orang pangkalan membuat surat permohonan kepada direktur. Mina membuat surat pernyataan tidak bersalah Kafka secara pribadi. Aoi menggunakan koneksinya untuk melepaskan Kafka. Dan yang paling nekat adalah Kikoru, di mana ia meminta ayahnya untuk melepaskan Kafka. Shinomiya Isao alias direktur menolak permintaan anaknya. Namun ia akan mempertimbangkannya dengan berniat untuk menguji Kafka terlebih dulu. Membuktikan apa ia masih benar-benar berhati manusia, atau sepenuhnya sudah dikuasai oleh kaiju. Direktur sendiri menggunakan senjata khusus dari Daikaiju nomor 2 dengan kemampuan unik gelombang kejut. Kafka berkali-kali terpojok oleh serangan direktur, bahkan ia sampai menunjukkan jantungnya yang kini tengah berubah menjadi inti kaiju. Pada titik ini Kafka lepas kendali, tubuhnya dikuasai kaiju sepenuhnya. Situasi ini tentu mengancam keselamatan direktur. Kikoru masih berharap jika ia ingin Kafka kembali menjadi manusia, juga berdoa jangan sampai ayahnya terbunuh. Masa lalu Kafka dengan Mina membuatnya sadar kembali, yang mana tepat setelah mendapatkan kesadarannya kembali, Kafka dengan spontan menusuk jantungnya sendiri, berpikir jika dia lebih baik mati sebagai manusia. Tepat setelah tumbangnya Kafka, kita sempat diperkenalkan dengan karakter baru bernama Narumigen, yakni Kapten Divisi 1. Dia ini bakal menjadi karakter penting di season berikutnya. Rapat besar telah digelar untuk menindaklanjuti nasib Kafka. Tentu banyak dari para petinggi yang menolak eksistensinya dan memilih untuk segera menetralkan Kafka kemudian dirubah menjadi senjata kaiju. Beberapa juga takut kalau negara lain tahu jika Jepang punya prajurit kaiju. Di sana juga ada Mina yang memberikan pembelaan kepada Kafka. Namun apa daya, dia cuma seorang kapten dalam pasukan kecil, karena keputusan besarnya akan jatuh di tangan direktur. Pasca siuman, Kafka bertemu langsung dengan direktur yang menunggunya. Hasil persidangan itu menetapkan jika Kafka telah dianggap sebagai kaiju, tapi dibiarkan tetap tinggal di pangkalan Divisi 3 sebagai senjata hidup. Direktur juga mengatakan jika lebih baik seperti itu daripada Kafka dibedah, tapi kekuatannya tidak seimbang. Ketika Kafka bertarung sebagai kaiju, dan lagian Kafka ini teridentifikasi lebih kuat dari sistem pertahanan Jepang. Pada post-credit scene di season ini, Kaiju 9 kembali. Terlihat jika ia telah belajar tentang cara bermain catur. Entah akan semenarik apa season mendatang, namun yang jelas, kita akhiri dulu videonya sampai di sini.
Sungguh mahakarya luar biasa dari latar belakang pembuatan anime Kaiju Number 8. Dari sekian banyak anime yang menggunakan remaja-remaja sebagai MC, sang autor Kaiju nomor 8 ini malah dengan enteng memilih om-om berusia 32 tahun sebagai MC. Dengan pelajaran bahwa kita nggak boleh menyerah untuk meraih mimpi. Pokok yang jelas nggak ada kata-kata terlambat untuk mencoba. Ending pada anime ini sendiri dinyanyikan oleh band US terkenal yakni One Republic dengan judul Nobody. Dan openingnya dinyanyikan oleh Youngblood dengan judul Abyss. Baiklah, sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya.